Cara mengamalkan surat Al-Fatihah untuk bermacam tujuan. Bisa untuk pengobatan, penglarisan, pengasihan, penaklukan, penjinakan, penundukan, kecerdasan, wibawa, untuk menarik rezeki dan yang lain-lain. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling sering dibaca oleh kita semua. Setiap orang Islam yang rajin sholat minimal setiap hari dan semalam mengasah surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali minimal. Mengapa? Karena setiap orang Islam diwajibkan sholat sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Setiap rakaat selalu membaca surat Al-Fatihah. Oleh sebab itulah satu-satunya surat yang sering diasah. Kalau senjata, pedang atau pisau sering diasah, maka akan semakin tajam. Sama halnya dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini disadari atau tidak adalah satu-satunya surat yang selalu diasah setiap hari dan malam. Tapi aneh kalau tidak paham, tidak sadar, aneh. Oleh sebab itulah yang belum sadar, mari bangun sadar. Yang belum tahu, ayo mari kita belajar. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling sering dibaca, sering diasah setiap hari, setiap malam. Oleh sebab itu, surat yang paling ampuh, paling mustajabah, paling mujarab untuk berbagai macam tujuan adalah surat Al-Fatihah. Ini yang pertama, yang sering diasah. Yang kedua, buktinya, surat Al-Fatihah itu surat paling depan. Di dalam setiap mushaf Al-Quran kita buka, surat pertama kali namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Jadi kalau misalnya rumah nih, tertutup pintunya, kalau tidak punya pembukanya, tidak punya kuncinya, mana bisa masuk? Mana bisa masuk kamar, bisa masuk dapur, bisa masuk ruang tamu, tidak bisa. Oleh sebab itulah, kenali dan pegangi, kuasai kuncinya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah bisa untuk apapun. Untuk apapun. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu tergantung dibacakan untuk apa. Bisa untuk penglarisan, pengobatan. Sering para sahabat mengobati orang, bahkan orang gila, mengobati dengan surat Al-Fatihah. Kemudian untuk penglarisan supaya dagangannya laris, Al-Fatihah. Bisa untuk mahabbah supaya dicintai banyak orang, Fatihah. Bisa untuk kecerdasan, pakai Al-Fatihah. Bisa untuk menundukkan pacarnya atau istrinya atau suaminya, menggunakan Al-Fatihah. Anaknya yang rewel, yang tidak betah di pondok, tidak betah di sekolahan misalnya, yang nakal, pakai Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah inilah yang luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan menuntun cara mengamalkan surat Al-Fatihah untuk berbagai macam tujuan. Tapi ingat, tujuan yang baik ya, jangan dipakai untuk maksiat. Kalau dipakai untuk maksiat, Al-Fakir atau Ma'alim tidak ridho. Tidak ridho pokoknya kalau dipakai untuk maksiat. Contohnya apa? Misalnya dipakai untuk mengguna-guna orang yang sembarangan. Misalnya mengguna-guna si fulanah. Kemudian setelah puas dinikmati ganti si fulanah lagi, ganti, saya nggak ridho. Nggak ridho pokoknya. Harus dipakai untuk yang baik-baik saja. Lalu bagaimanakah caranya mengamalkan surat Al-Fatihah untuk berbagai macam tujuan? Caranya adalah baca surat Al-Fatihah sesuai dengan tujuan kita. Karena Al-Fatihah sudah sering kita baca, sehingga tatkala kita ingin memakainya, maka pakai saja. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun sekali, iya. Kalau kurang mantap ditambahi 3 kali, cari ganjil. Kurang mantap lagi tambahi 5 kali. Kurang mantap lagi ya 7 kali, 9 kali, 11 kali, 40 kali. Lah kalau 40 kali genap. Karena ada amalan khusus yang Al-Fatihah 40 kali. Kalau seandainya sekali sudah mantap, setelah membaca surat Al-Fatihah, maka ada caranya, ada rahasianya. Kita harus berdoa kepada Allah menggunakan surat Al-Fatihah itu. Minimal doanya awali dengan basmalah, hamdalah, sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka bifadli suratil Fatihati. Allahumma inni as'aluka bifadli suratil Fatihati. Yang artinya begini, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu dengan wasilah keutamaannya surat Al-Fatihah. Jadikanlah air ini sebagai obat penyembuh dari segala macam penyakit. Seandainya tidak bisa menggunakan bahasa Arab, langsung menggunakan bahasa Indonesia gitu aja, nggak apa-apa. Tetapi kalau bisa, Allahumma inninya pakai bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka bifadli suratil Fatihati. Kemudian diterjemahkan, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu dengan wasilah keutamaannya. Baknya bimakna wasilah, dengan wasilah atau dengan barokah, dengan haknya surat Al-Fatihah, ya, bifadli suratil Fatihati, dengan wasilah keutamaannya surat Al-Fatihah. Kalau seandainya untuk mahabbah, ya, jadikanlah hati si fulan atau si fulanah tunduk dan cinta kepadaku dengan cinta penuh kasih sayang hanya karenamu. Nah, begitu. Dibaca lagi boleh. Baca Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bifadli suratul Fatihati untuk titik-titik-titik. Silakan diamalkan.